Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Kalau tentang bukunya MJS yang Suluh Kebahagiaan, saya tidak harus cerita banyak-banyak. Belilah nanti di takmir aja. Ya, silahkan kalau ingin tahu isinya. Oke, jadi ya nanti akan ada banyak buku. Itu diantara ikhtiar kita untuk tetap istiqomah di jalur ilmu. Harus ada variasi-variasi biar tidak bosan. Karena penyakitnya ilmu itu bosan. Kayak kalian kuliah ngaji ini jangan-jangan lama-lama ya bosan. Kecuali 1-2 yang ada kepentingan tertentu atau ndak enak sama takmir atau ndak enak sama saya. Jadi ya diakui apa ndak itu fitrah. Maka kadang-kadang perlu ada variasi-variasi biar ndak bosan. Karena sangunya kita hidup itu cuma ilmu. Apalagi hari ini era ndak karu-karuan ini, benar salah ndak jelas. Satu-satunya jalan untuk menghadapi gempuran yang luar biasa dari luar itu adalah membuat diri kita tangguh. Dan jalan untuk tangguh hari ini itu satu-satunya cuma ilmu. Katanya Francis Bacon kan, knowledge is power. Katanya Nabi, man arodat dunya fa'alaihi bil ilm. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Jadi satu-satunya jalan hanya ilmu dan pengetahuan yang bikin kita tangguh. Maka sebisa mungkin kita bareng-bareng biar wawasan kita tambah luas. Semakin luas wawasan kita semakin tangguh. Oke, itu pengantarnya. Karena ini nanti mungkin agak panjang kita ngomong Ali Syariati. Malam ini tokoh kita dari Iran. Setelah kemarin dari Pakistan. Syariati juga mengidolakan Iqbal minggu lalu. Dan juga Rumi. Selain nanti dia belajar dari para filosof barat, khususnya dalam genre sosiologi. Gambarnya itu ya orang-orang daerah Pakistan, Afghanistan, Iran itu kan rasnya ras ya, bau Aryanya kelihatan, makanya namanya Iran. Jadi ras Aryannya itu kelihatan, orangnya putih, tinggi, besar. Yang nanti blasterannya melahirkan Eropa. Ya kayak gambarnya itu, meskipun budak. Budak itu cirinya orang pinter. Ada yang budak kah di sini? Tidak apa-apa. Orang pinter itu disuruh milih satu di antara dua. Pingin budak apa rambutnya putih. Saya kemarin ditawari gitu, tak pilih rambut putih aja lah, jangan budak. Jadi akhirnya rambutku putih kabeh. Oke. Riwayat hidupnya yang jelas, Ali Syariati lahirnya besok pagi 24 November. Ya, kalau pakai kalender Komariah ini sudah 24 harusnya. Jadi dia lahirnya 24 November tahun 1933.
Ya, ini saya nggak secara sengaja menaruh Alisari Ati di Rebu ini, tapi ternyata memang pas hari kelahirannya Alisari Ati itu. Sudah yang ngatur yang di atas itu. Ya, ya posisi yang nggak diatur oleh yang di atas. Bajumu hari ini juga pakai apa, ya sudah tertulis di Lauhil Mahfud. Jadi dia lahir kalau Iran daerah Khurasan. Kemudian ya lahir dari bapak yang seorang aktivis sufi, dan dia juga terdidik sejak kecil dalam jalur keilmuan. Alisari Ati ini dikenal sebagai ideolognya revolusi Iran. Revolusi Iran kita kenalnya tahun 79. Revolusi ketiga terbesar di dunia zaman itu setelah revolusi Perancis dan revolusi Bolshevik di Rusia. Yang ketiga revolusi Iran ini. Dahsyatnya revolusi Iran adalah tanpa pertempuran yang berdarah-darah. Berhasil menggulingkan kekuatan monarki Iran zaman itu. Presidennya namanya Shah Reza Pahlavi. Dia ini diberontak oleh rakyatnya sendiri karena gayanya yang agak otoriter, sekuler. Ya mirip yang dituduhkan teman-teman beberapa kepada Jokowi hari ini. Gayanya itu dulu tapi tahun 70-an. Cuma monarki memang. Monarki itu kan ada kecenderungan untuk totaliter, otoriter. Apalagi ini sekuler. Kemudian yang agak dahsyat adalah Shah Reza Pahlavi ini melakukan westernisasi besar-besaran. Jadi membaratkan Iran zaman itu. Dan nanti lahirlah orang-orang yang menginisiasi gerakan, antara lain Alisari Ati ini. Dia keluar masuk penjara karena aktivitasnya. Setiap kali dia ngajar, dimanapun dia ngajar, pesertanya luar biasa mesti. Dan kalau ngomong dia menarik. Mungkin kalau Indonesia mungkin tandingannya Soekarno, sama-sama membangkitkan revolusi. Cuma Alisari Ati tidak sempat jadi presiden. Ya, karena dia meninggal duluan. Alisari Ati meninggal tahun 77. 77 dikurangi 33. Masih muda, 44. Ya lebih tua sedikit dari saya sekarang. 44 tahun meninggalnya bagi banyak orang dia dibunuh. Ketahuan meninggal di apartemennya, ya yang bunuh mata-mata intelnya Shah zaman itu, namanya Safak. Ya nanti silakan dibaca sejarahnya. Jadi dialah yang menanamkan bibit-bibit revolusi di Iran. Sama kayak Iqbal kemarin yang menginisiasi lahirnya Pakistan. Alisari Ati ini dianggap yang membuka jalan sampai nanti tahun 79 lahirlah Republik Islam Iran. Cuma beliau meninggal duluan sebelum Irannya lahir. Sama kayak kemarin Iqbal. Sebelum Pakistan berdiri, Iqbal juga sudah tidak ada. Oke, jadi di antara kelebihannya Syariati itu pikiran-pikirannya memang revolusioner. Salah satunya kita angkat malam ini, Rausan Fikr. Ini bukan Rausan Fikr yang lembaga itu ya, atau penerbit itu juga bukan. Jadi memang istilah. Ada yang bilang Rausan Fikr itu kalau bahasa Arab ya kayak Ar-Rasikhuna fil ilm. Kan itu ada, saya lupa Al-Quran itu ayat berapa. Dan wala ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihuna fil ilm. Jadi yang ngerti maksudnya
Sesuatu itu tidak ada kecuali Allah warrosikhuna fil ilm. Kalau pakai ayat ini harusnya kemarin waktu Nusron Wahid bilang hanya Allah yang tahu maksudnya, itu kalau disambungkan sama ayat itu sebenarnya hanya Allah dan ar-rosikhuna fil ilm yang tahu maksudnya. Siapa ar-rosikhuna fil ilm itu ya nanti kita lihat. Siapa yang masuk kategori rosikhuna fil ilm. Ini orang yang tidak sekedar ilmuwan. Terjemahannya biasanya pakai, kalau di Indonesia di banyak buku dipakai istilah intelektual. Ya, saya tidak tahu dari akar kata apa intelektual itu. Yang jelas dasarnya intelek. Kadang pakai istilah intelijensi. Cuma tidak ada, kalau intelek kan ada intelektual. Kalau intelijensi tidak ada intelijensual. Jadi adanya ya intelektual. Ada lagi kita istilah cendekiawan. Saya belum melacak cendekiawan itu akar katanya apa. Jangan-jangan akar katanya cendek. Jadi orangnya kecil-kecil, cendekiawan. Oke, ya nanti kamu cari sendiri ya. Pokoknya jenis-jenis itulah yang namanya cendekiawan itu. Oke, kita lihat ya. Ini pikiran-pikirannya Syariati. Nanti ada cerita satu ketika Syariati ngasih ceramah kayak gini, ditangkap oleh polisi, dan tidak cuma ahli Syariatinya, semuanya sak jamaah-jamaahnya. Dan dihukum bareng-bareng selama 18 bulan. 1 tahun lebih. Jadi hati-hati ya kamu nanti kalau ada yang grebek, kalian juga katut itu. Dan nanti setelah di penjara 18 bulan inilah nanti dia merasa Iran sudah tidak aman lagi. Terus dia pindah ke Inggris. Nanti meninggalnya di Southampton, Inggris. Jadi tidak di Iran. Meskipun nanti dimakamkan di Damaskus, Syria. Ya enggak, masih misterius cara membunuh ahli Syariati oleh para intelijen itu seperti apa sampai hari ini. Jadi masih belum ketahuan. Tapi orangnya sudah tidak ada, tapi pikiran-pikirannya masih banyak dijadikan rujukan. Oke. Bismillah, kita mulai. Belajar rausan fikir nanti kita awali dari pandangannya tentang manusia, kemudian geser dikit ke ideologi, baru setelah itu kita ketemu rausan fikir. Baru nanti kita lihat akar persoalannya, kenapa dibutuhkan seorang rausan fikir. Yang pertama, ini dari beberapa buku ya, dari ahli Syariati. Cuma saya petakan sendiri. Tidak cocok ya tidak apa-apa, kamu bikin petamu sendiri. Itu kan ilmuwan kan gitu, bikin mind mapnya sendiri-sendiri. Yang pertama, asumsinya tentang manusia. Katanya Syariati, manusia itu harus bergerak, tidak boleh diam. Dari being menjadi becoming. Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah. Dan satu-satunya cara agar tugasnya sukses, manusia jangan cuma jadi being, dia juga harus becoming. Being itu diam. Kalau becoming itu berproses. Jangan mandek, katanya ahli Syariati. Kalau mandek, kita kehilangan hakikat kita sebagai manusia yang sejati. Becoming itu bergerak, maju terus. Kenapa kita harus bergerak? Karena kita tidak sempurna dalam segala hal, jasmani maupun rohani. Kalau kamu diam, jasmani saja, kamu pasti gampang sakit. Makanya kamu disuruh gerak, disuruh jalan-jalan, biar
Fisikmu tidak gampang sakit, apalagi rohani. Mental yang tidak berkembang itu penyakit. Kalau ada anak kecil kok mentalnya nggak berkembang, sampai besar pikirannya kayak anak kecil, itu kan penyakit. Sampai segede ini kamu masih suka nonton film kartun misalnya, itu kan setia sekali sama film kartun, sampai dibela-belain minggu pagi tidak kemana-mana. Nah, ini perlu diperiksa. Iya. Yang lain sudah gandeng pacarnya, kamu masih jajari Doraemon sama Dragon Ball. Ya. Nah, itu kan bermasalah. Kamu harus gerak dong, progres. Ada perubahannya. Harus becoming. Dulu bagaimana, sekarang bagaimana. Tidak masalah. Jadi, jangan mau disuruh konsisten untuk urusan bergerak ke arah yang lebih baik. Kalau pacarmu marah-marah, kamu nggak seperti dulu lagi. Loh, justru itu manusia yang bagus. Selalu becoming. Jadi, ya dulu aku nggak ngerti, sekarang kan aku baru sadar. Makanya nggak seperti yang dulu lagi. Oke, jadi itu becoming. Dari being menjadi becoming. Jangan statis dalam hal apapun. Oke, termasuk ngaji, termasuk baca, termasuk nulis. Yang tulisannya sekarang sempat diterbitkan, entah di koran, di majalah, atau jadi buku kayak yang Suluh Kebahagiaan itu jangan dianggap itu final. Itu baru awal. Yang belum mengawali, ayo diawali. Yang sudah lama, ayo disempurnakan lagi. Tidak ada yang paling baik. Kan ada istilah di atas langit ada langit itu. Karena kamu nyari contoh yang lebih dari dirimu, atau yang lebih dari yang kamu idolai, itu pasti ketemu. Pasti banyak. Jadi harus selalu becoming. Oke. Nah, untuk bisa becoming, untuk bisa berubah, katanya Syariati, syaratnya 3. Sadar, bebas, kreatif. Sadari siapa dirimu, posisimu, targetmu, keinginanmu, jati dirimu, dan seterusnya. Itu sadar namanya. Kalau kamu nggak sadar, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Orang yang nggak sadar itu nggak ngerti, dia ngadep ke belakang, ngadep ke depan. Orang yang tidak sadar itu tidak ngerti kalau sepak bola dia itu kiper atau striker. Kamu harus sadar posisimu dalam sejarah. Kalau harusnya kamu back, tapi kamu merasa dirimu striker, yo hati-hati, gawangmu akan bolak-balik kebobolan. Kalau kamu kiper tapi kamu merasa dirimu wasit, lebih susah lagi. Kacau lagi kalau kamu sebenarnya cuma penonton tapi kamu merasa pemain. Loh iya kan? Loh, banyak loh kasus hari ini penonton tapi merasa dia pemain. Ikut marah-marah, ikut nabrak kiri, nabrak kanan, ikut ngeritik kiri, ngeritik kanan. Ngapain wong kita penonton? Penontonnya ditonton aja. Kalau ada gol ya kita ikut surak-surak. Kalau tidak gol ya kita ikut malu. Biasa aja. Tapi sekarang kan banyak yang penonton jadi pemain. Maka sadari dulu posisimu. Setelah sadar apa? Bebas. Selama masih banyak ketergantungan pada apapun, benda atau orang atau aturan atau undang-undang atau apapun, kita tidak akan bisa bergerak. Bebaskan dirimu. Berarti proses pertama untuk becoming adalah membebaskan diri dari kungkungan apapun. Baru yang ketiga kreatif. Kata-kata kreatif berarti ada yang baru, yang beda sama yang kemarin, itu kreatif. Bahasa agamanya bid'ah. Jadi justru untuk becoming itu bid'ah lah.
kreatiflah. Lah kalau kamu nggak berani kreatif, ya ndak akan ada yang berubah. Kekuatan imajinasi dan kreativitasmu harus main. Kalau hanya manut saja dengan yang selama ini berjalan, berarti kamu ndak bebas. Bebaskan dirimu dan kreatiflah. Yontah dalam segala hal wis kreatif. Mungkin caramu menangkap ngaji ini, yang lain cuma dengerin, ada yang nulis. Mungkin kamu sambil ngapain, kayak yang kreatif. Biar lebih masuk. Kan ada itu gaya belajar setiap orang macam-macam itu kan. Kreatiflah sesuai gayamu. Yang lain hasilnya tulisan narasi. Mungkin kamu nulis ngaji ini tak tulis cuma gayanya puisi. Oh itu kreatif. Jarang orang bisa. Puisi itu kan cuma sak kalimat itu aja. Dan maknanya bisa banyak. Nah, itu kreatif namanya. Jadi becominglah, jadilah orang yang sadar, bebaskan dirimu, dan yang terakhir kreatif. Dari situ kamu bisa berubah terus. Dari situlah nanti Allah nantang kamu untuk jadi khalifah, untuk takholak bi ahlakillah. Allah itu kan maha pencipta. Kita yang kreatif. Kalau katanya Iqbal minggu lalu, Allah menciptakan matahari, kita menciptakan lampu. Allah menciptakan manusia, kita menciptakan boneka, kita menciptakan patung. Kita sama Allah itu sama-sama pencipta loh. Takmirnya menciptakan teh, ini kan hasilnya takmir. Ciptaannya takmir. Ciptaan, sama-sama mencipta. Dan kreatiflah di banyak hal. Dengan koridor takholak bi ahlakillah, dengan tugas sebagai khalifah. Khalifatullah itu tugasmu ngopeni, mengelola dunia. Tidak sekedar khalifatul muslimin, tapi khalifatullah fil ard, di muka bumi. Jadi seluruh dunia, tugasmu adalah momong bumi dan isinya. Nah, maka momonglah yang bagus. Jangan malah jadi aktor yang merusak bumi dan